A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah ya. Anak-anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilmi ya. Dan alhamdulillah di hari ini juga ya kita sedang melaksanakan suatu ibadah ya, di mana ibadah ini adalah suatu kewajiban bagi kita semua, yaitu puasa di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah, Bapak harap anak-anakku bisa menjalankan seluruhnya ya secara full puasanya ya. Jangan sampai ada yang bolong-bolong ya, yang bolong-bolong ataupun yang ada yang disengaja dibatalkan ya, jangan sampai seperti itu. Kecuali kalau perempuan ya, karena kalau perempuan itu kan ada masa dimana dia tidak boleh diperbolehkan untuk berpuasa, untuk sholat dan lain-lainnya, yaitu ketika masa haid ya, seperti itu ya. Baik, untuk penerusan pembahasan kemarin ya, kita sudah membahas ya, sedikit membahas tentang pelaksanaan sholat tahajud, begitupun dengan tata caranya ya. Jadi tahajud ini yang kita ketahui kemarin, kita sudah pelajari sholat malam ya, yang memang dianjurkan dan memiliki suatu keutamaan ya. Dan tata cara pelaksanaannya pun sama seperti sholat biasa ya. 2 rakaat dengan 1 tahiyat ya, dengan 1 salam, sama seperti halnya sholat subuh ya. Kalau misalkan dipraktekkan itu sama seperti sholat subuh. Nah, waktu pelaksanaannya pun ya jam-jam sepertiga malam ya. Yang paling afdol itu ya ketika jam 1, jam 2, jam 3 sampai sebelum menjelang subuh. Dan syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Nah, untuk doanya ya, aku doanya ya. Nah, sebenarnya ya doa tahajud ini kita berdoa boleh pakai doa apapun ya. Nah, berdoa ya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi tidak ada doa khusus ya. Namun ada beberapa doa yang memang nanti akan Bapak sedikit jelaskan ya. Karena kalau di pondok pesantren ya, itu biasanya ada doa yang memang dikhususkan. Sebenarnya bukan dikhususkan, tapi memang doa ini dibuat ya, itu untuk kita pinta kepada Allah ketika di waktu tahajud ini ya. Baik, selanjutnya ya, kemarin kita sudah membahas juga ya keistimewaan apa. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang memiliki banyak keistimewaan ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan keutamaan dari sholat tahajud tersebut. Jadi sholat tahajud ini memiliki banyak keistimewaan, keutamaan, sehingga seorang muslim ditekankan untuk melaksanakan sholat tahajud ini ya. Meskipun hukumnya sunnah, tapi sesungguhnya sholat tahajud ini memiliki banyak sekali maknanya ya, banyak sekali makna ya, serta banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan ketika sholat tahajud ya. Salah satunya adalah yang pertama, sholat tahajud itu adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Jadi sholat tahajud itu adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu ya. Kalau sholat fardu itu kan adalah sholat yang wajib, sedangkan sholat tahajud itu adalah sholat yang sunnah ya. Tapi ya, sholat tahajud ini adalah sholat yang sebaik-baiknya sholat ya, setelah sholat fardu ya. Sebagaimana dihadiskan dari Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram ya. Dan sebaik-baiknya sholat dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya sholat tahajud ini memiliki suatu keistimewaan ya, yaitu sholat sunnah yang memang istimewa sekali. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi orang-orang muslim ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, malaikat Jibril mendatangiku ya, Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati, dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Cintailah seseorang
ya, sekehendakmu, karena kamu akan berpisah dengannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Ya, jadi sholat tahajud ini merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Ya, itu. Nah, dan yang ketiga, ya keutamaan sholat tahajud itu adalah sholat tahajud merupakan sholat yang biasa dijalankan oleh orang-orang soleh. Ya. Nah, jadi orang-orang soleh ini sering sekali menjalankan yang namanya sholat tahajud. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, ya, kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia sebagai amal taqarrub, ya. Taqarrub ini artinya pendekatan. Jadi amal untuk mendekatkan, ya, kepada, ya, bagi kalian kepada Allah. Jadi taqarrub di sini maksudnya amal taqarrub itu amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan menjauhi dari segala dosa dan menghapus kesalahan. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Ya. Jadi sholat tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Seperti itu. Dan yang terakhir, ya, sholat tahajud itu merupakan wasiat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada penduduk kota Madinah ketika beliau memasukinya. Ya, ketika Rasulullah hijrah, ya, ketika Rasulullah berdakwah ke kota Madinah, disitulah pertama kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampaikan kepada penduduk Madinah, ya, bahwasannya sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana hadis Rasulullah, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, jadi dalam hadis ini memang mengandung isi yang umum, ya, seperti sebarkan salam, ya, berikan makan kepada orang yang lebih membutuhkan, ya, menyambung silaturahmi. Tapi ada yang dikhususkan, yang digariskan, yaitu sholat di malam hari, ya, ketika orang-orang ini sedang tertidur. Seperti itu. Ya, jadi selain keistimewaan dalam sholat tahajud, ya, ada juga keutamaannya. Ya, tadi kita sudah membacakan keistimewaannya, ya, sekarang ada keutamaannya. Yang pertama, sebab diangkatnya derajat seorang muslim. Ya, jadi karena sholat tahajud ini adalah sholat yang biasa dijalankan oleh orang-orang soleh, ya, dan sangat mulia, ya, maka ketika kita menjalankan sholat tahajud akan diangkat oleh Allah derajatnya sebagai seorang muslim. Ya, yang kedua, sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya. Salat tahajud ini adalah salat yang dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dari amal taqarrub, ya, serta menjauhi dosa-dosa dan menghapus kesalahan. Lalu yang ketiga, sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan seorang mukmin yang tadi sudah disebutkan, ya. Lalu dapat menjauhkan dosa seorang muslim. Lalu dapat menguatkan hafalan Al-Quran. Ya, sebenarnya setiap sholat kita selalu membaca Al-Quran, dan setiap membaca Al-Quran itu kita akan hafal, ya. Lalu yang keenam, membuat bangun untuk sholat subuh. Ya, jadi sholat tahajud ini kan biasanya jam 2, jam 3. Ya, biasanya jam 3, ya, sudah mendekati waktu subuh, jadi tidak ada lagi yang ketiduran lagi ketika subuh, jadi langsung bisa bangun, ya. Dan yang terakhir adalah mencontoh generasi terdahulu, ya. Jadi generasi-generasi terdahulu, ya, sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada para sahabat serta kepada para umatnya, ya, dan sampai kepada kita semua, itu adalah suatu amalan, ya, suatu amalan sholat sunnah, tapi memiliki keistimewaan serta keutamaan yang sangat baik, ya. Seperti itu. Ya, baik, untuk pembelajaran fikih hari ini kita cukupkan, ya, dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.